Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Syaroful Ulum selaku dosen di Matkul Metode Dakwah, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayah sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat yang walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya izinkan saya menyampaikan sebuah tema penting namun sering diabaikan dalam Islam, bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga, yakni tentang kesabaran. Sabar bukan sekedar kemampuan menunggu. Kesabaran adalah kemampuan menjaga sikap, emosi, dan pikiran kita agar tetap tenang, positif, dan bijaksana. Meskipun sedang berada dalam tekanan menghadapi cobaan. Sabar berasal dari bahasa Arab yang itu sabar yang artinya menahan atau menahan amarah, menahan keluh kesah, menahan diri dari perbuatan buruk, dan tetap teguh dalam kebaikan. Dalam kehidupan, sabar memiliki 3 bentuk utama, yaitu yang pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu bersabar untuk terus melakukan yang benar walau berat dan melelahkan, bekerja dengan jujur dan menjaga ibadah. Dan yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini memang susah teman-teman, tetapi kesabaran untuk melawan godaan, menghindari kesenangan saat yang bisa merusak masa depan. Jadi maksiat itu merusak masa depan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Saat kita mendapat musibah, contohnya kegagalan atau kehilangan sesuatu seperti uang, handphone, dan lain-lain, itu kita dianjurkan untuk bersabar agar tidak rusak atau tidak hancur dalam keadaan tersebut. Dan mengapa sabar itu penting? Sabar adalah fondasi dari semua keberhasilan. Karena dengan bersabar kita bisa berpikir sehat teman-teman. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa proses. Dan dalam setiap proses pasti ada tantangan. Disinilah sabar sangat berperan penting. Lihatlah para tokoh besar seperti intinya para ulama lah. Mereka tidak langsung mencapai keberhasilan, mereka jatuh gagal berkali-kali. Tapi mengapa mereka bisa? Soalnya mereka bersabar menghadapi ujian sebelum mencapai kesuksesan. Yang membedakan mereka dari yang lain yaitu adalah kesabaran mereka tersebut. Karena mereka terus melangkah walaupun bisa dibilang ujiannya itu tadi berat teman-teman. Jadi kita diajarkan untuk terus sabar, terus melangkah, terus belajar dan tidak menyerah. Dalam kehidupan beragama pun sabar adalah sebagian daripada iman. Disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat berapa saya lupa, yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bersabar tidak pernah sendiri. Jadi seakan-akan Allah selalu bersama kita teman-teman. Yang intinya itu tadi, kita harus bersabar dalam berbagai keadaan, dalam berbagai ujian hidup. Karena emang dunia tempatnya ujian semua teman-teman. Bagaimana cara melatih kesabaran? Nah, poin yang ketiga ini, sabar tidak muncul begitu saja. Ia perlu dilatih. Jadi kalian harus terbiasa teman-teman. Berikut beberapa cara
melatih kesabaran. Jadi ini cara-caranya teman-teman, contoh-contohnya. Latih diri untuk berpikir sebelum beraksi. Itu yang pertama. Saat marah atau kecewa, diamlah sejenak, ambil nafas, tahan lisan dan tindakan. Jadi kita harus berpikir jernih. Dan yang ketiga, terimalah bahwa hidup selalu sesuai rencana, walaupun hasilnya tidak. Yang keempat, bersyukur teman-teman. Jadi kalian harus bersyukur, jangan jadikan nikmat orang lain untuk menjadi patokan kalian. Dan yang keempat, pahami bahwa semua ada waktunya. Jadi kalian harus bersabar, tidak harus apa yang kalian inginkan itu tercapai sekarang. Ya intinya bersabar. Mungkin singkat saja, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya kalian harus bersabar. Karena itu tadi, bersabar banyak sekali faedah-faedahnya teman-teman. Bukan hanya membuat pikiran jernih, tapi sudah Allah tegaskan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.